Hola Mina. Bocoran atau sneak peek Boruto Double Vortex chapter 15 yang kita tunggu-tunggu akhirnya resmi dirilis hari ini. Dalam sneak peek itu Kawaki berhasil menemui Boruto dan di sana terjadi percakapan hati ke hati di antara dua saudara beda orang tua itu. Seperti apa percakapannya? Tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Di chapter sebelumnya, yaitu chapter 14, Boruto berhasil kabur dari interogasi yang dilakukan Konoha berkat kerjasama diam-diam dari Shikamaru dan Mitsuki. Sedangkan Kawaki saat itu ada di markas mereka bersama Eida dan Daemon. Kawaki sendiri saat itu pasti sudah tahu berdasarkan informasi yang Eida berikan bahwa Boruto kabur dari interogasi Konoha, dan itu membuat Kawaki kesal tentunya karena Kawaki sebelumnya menyatakan bahwa dia ingin mengorek informasi yang Boruto miliki terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Tapi Boruto justru berhasil melarikan diri dari interogasi yang sedang dilakukan oleh Konohamaru dan Ibiki yang membuat Kawaki kehilangan informasi yang Boruto miliki. Nah, dalam sneak peek chapter 15, Kawaki tidak hanya diam dan pasrah. Dia terlihat sudah berhasil mengejar dan menemukan Boruto. Dalam satu halaman chapter 15 yang sudah dibocorkan itu, Boruto terlihat sedang duduk karena mungkin dia masih belum pulih total setelah berturut-turut mengeluarkan banyak cakra setelah bertarung dengan beberapa orang. Ditambah sebelumnya dia dihajar habis-habisan oleh Ibiki saat interogasi. Pertemuan Boruto dan Kawaki itu sepertinya masih terjadi di area Konoha. Jika kita perhatikan, di area tempat Boruto sedang duduk, ada bebatuan berbentuk panjang dan lancip. Jelas itu adalah patung Nanadaime Hokage. Tepatnya adalah rambut milik Naruto atau Nanadaime Hokage. Momen ini seakan-akan sebuah paralel, karena sebelum time skip pun, Kawaki pernah menemui Boruto yang sedang duduk sendiri di patung ayahnya itu. Jadi bisa dipastikan, dengan Hiraishin no Jutsunya, Boruto kabur dari interogasi Konoha hanya menuju patung Hokage. Tapi di sini kalian pasti bertanya, kenapa Boruto tidak langsung menuju ke markas Orochimaru atau setidaknya pergi keluar dari desa Konoha? Mungkin hal ini ada kaitannya dengan kondisi Boruto yang masih belum pulih total tadi, sehingga Boruto kesulitan untuk mendeteksi atau merasakan segel Hiraishin yang terlalu jauh. Jadi dia memilih patung Hokage yang mungkin sudah dia tandai, atau ada salah satu tanda yang dipegang Kataka Shinkoji di sana. Patung Hokage pun tidak terlalu jauh dari lokasi interogasi. Selain itu tentunya masih cukup aman untuk kabur dan tidak akan terdeteksi shinobi Konoha karena Boruto bisa meniadakan keberadaannya dengan membuat cakranya tidak bisa terdeteksi. Tapi walaupun begitu, hal itu tidak berpengaruh kepada Kawaki. Kawaki masih bisa mendeteksi Boruto karena mereka sama-sama seorang Otsutsuki yang bisa saling mendeteksi satu sama lain tanpa mengandalkan sebuah cakra. Oleh karena itu, kehadiran Boruto berhasil dideteksi dengan mudah oleh Kawaki. Oh ya, dalam halaman yang sudah dibocorkan ini, Boruto berkata, "Apapun yang terjadi, kau harus menjadi lebih kuat. Bukankah kau murid dari ayahku? Seharusnya kau membebaskan ayah dari segel itu. Idealnya, pilihan terbaik adalah mendapatkan pelatihan langsung. Tapi sayangnya hal itu tidak memungkinkan untuk saat ini. Itu akan menghabiskan terlalu banyak waktu. Kawaki, apa yang ingin aku sampaikan kepadamu adalah sebuah kesimpulan akhir yang pada akhirnya akan kau capai sendiri. Jika hasilnya sama, semakin cepat semakin baik. Itulah kenapa aku memberitahumu." Tapi setelah mendengar ucapan Boruto itu, Kawaki justru kebingungan. Dia berkata, "Hei, tunggu dulu. Apa yang sebenarnya kau katakan?" Percakapan mereka dalam satu halaman itu memang masih ambigu karena kita masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam halaman sebelum dan sesudahnya. Tapi kita mendapatkan beberapa poin penting dari percakapan itu yang akhirnya mulai terhubung dengan percakapan mereka dalam flash forward chapter 1. Jika kalian ingat, dalam flash forward chapter 1, Boruto menyinggung tentang sebuah hasil dari sebuah kemungkinan. Boruto berkata, "Aku rasa ini adalah satu-satunya hasil yang memungkinkan." Nah, hasil yang Boruto singgung itu berhubungan dengan hasil yang akan Kawaki capai sendiri yang Boruto katakan di chapter 15 ini. Boruto sepertinya sudah mengetahui semua hasil masa depan dari Kawaki. Dan di chapter 15 ini, Boruto memberitahu Kawaki semuanya. Boruto mengatakan bahwa Kawaki akan mencapai salah satu masa depan itu sendiri. Dan salah satu masa depan yang berhasil Kawaki capai dan menjadi satu-satunya adalah masa depan yang terjadi dalam flash forward chapter 1. Selain tentang hasil dari sebuah kemungkinan masa depan, Boruto membahas tentang Kawaki yang harus bertambah kuat. Kenapa Boruto ingin sekali Kawaki bertambah kuat? Alasan
Alasannya jelas bahwa Boruto tidak akan bisa mengalahkan para Shinju sendirian. Dia membutuhkan kekuatan Kawaki. Selain untuk membantunya mengalahkan para Shinju di masa depan, tapi kekuatan Kawaki pun dibutuhkan untuk melindungi Konoha termasuk Himawari. Ditambah dalam beberapa kemungkinan masa depan yang Kashin Koji jelaskan, beberapa diantaranya berakhir tragis bagi Kawaki, di mana dia selalu mati terbunuh dan ditumbalkan kepada Jubi untuk menumbuhkan pohon Shinju. Boruto jelas tidak ingin hal itu terjadi, karena Boruto ingin menyadarkan Kawaki dan hidup bersama sebagai keluarga Uzumaki seperti sebelumnya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya Kawaki bisa bertambah kuat? Ditambah Boruto menyatakan secara tersirat bahwa Kawaki harus bisa bertambah kuat dalam waktu singkat. Dia tidak bisa berlatih atau mendapatkan pelatihan secara normal dari seseorang, termasuk dari Naruto yang bisa saja Kawaki bebaskan hanya untuk melatihnya. Tapi menurut Boruto hal itu tidak mungkin karena akan menghabiskan banyak waktu. Lalu bagaimana caranya? Sebenarnya ada dua kemungkinan di sini. Pertama, peningkatan kekuatan Kawaki ada di tangan Amado. Kita tahu Kawaki merupakan salah satu cyborg atau manusia modifikasi ciptaan Amado. Jadi Kawaki bisa saja mendapatkan upgrade dari Amado. Entah memodifikasi tubuhnya dengan senjata ilmiah lainnya atau memodifikasi sel DNA Shibai lainnya yang akan memberikan Kawaki Shinjutsu baru. Hal itu jelas bisa meningkatkan kekuatan Kawaki dalam waktu yang singkat tanpa harus berlatih keras. Atau kedua, peningkatan kekuatan Kawaki ini ada di tangan Kashin Koji. Dengan Shinjutsunya yang bisa melihat berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, Kashin Koji bisa saja mengintip seperti apa kekuatan Kawaki di masa depan. Sama seperti yang Kashin Koji lakukan kepada Boruto. Dia akan melatih Kawaki semua kekuatan yang akan Kawaki kuasai di masa depan. Dengan memberitahu Kawaki dan melatih kekuatan itu saat ini, jelas akan mempersingkat waktu bagi Kawaki untuk menjadi seperti dirinya di masa depan, yang tentunya lebih kuat dari dia saat ini. Intinya Kawaki akan menjalani pelatihan yang sama dengan yang Boruto lalui selama masa time skip. Tapi dari kemungkinan kedua ini muncul juga beberapa cabang kemungkinan lain, seperti siapa yang melatih Kawaki berdasarkan penglihatan masa depan Kashin Koji, karena bisa saja bukan Kashin Koji langsung yang akan melatihnya, tapi justru Boruto yang akan melatih Kawaki berdasarkan penglihatan masa depan yang Kashin Koji lihat. Lalu kita pun tahu, walaupun Boruto bisa dikatakan sangat cepat untuk mencapai level kekuatan dia saat ini, tapi hal itu masih membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun. Jika Kawaki harus berlatih selama 1 tahun lebih, tentunya tidak akan efektif karena ancaman dari para Shinju ini benar-benar sudah di depan mata. Sehingga bisa saja Kawaki akan menggabungkan pelatihan yang dia dapatkan berdasarkan penglihatan masa depan Kashin Koji dengan salah satu Shinjutsu miliknya, yaitu Daikokuten. Ya, kita tahu Daikokuten tidak mengenal waktu. Waktu benar-benar berhenti di dalam dimensi Daikokuten. Jadi Kawaki bisa berlatih jutsu-jutsu masa depannya di dalam dimensi Daikokuten. Menurut saya itu kemungkinan yang paling masuk akal. Tapi bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, dan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Money